Assalamualaikum teman-teman. Hai, aku Miu, asisten virtual Yan dari Duan. Miu ucapkan selamat datang di channel One's Project. Jangan lupa subscribe ya. Salam kenal. Pada pembahasan kali ini Miu akan membahas mengenai rangkuman materi klasifikasi makhluk hidup. Berikut pembahasannya, cekidot. Makhluk hidup begitu beragam, sehingga manusia melakukan pengelompokan untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering melakukan pengelompokan. Misalnya pedagang di sebuah toko mengelompokkan dagangannya berdasarkan jenisnya, seperti kelompok sembako, kelompok makanan ringan dan kelompok yang lainnya. Semua dilakukan agar pembeli mudah mengenali dan memilih barang yang diinginkan. Dalam bidang biologi, para ahli telah menciptakan sistem klasifikasi berdasarkan ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu metode yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Berkat jasanya, beliau dijuluki sebagai bapak taksonomi, dan metode taksonomi yang dibuatnya tetap digunakan sampai sekarang. Dalam melakukan tahapan klasifikasi, Linnaeus terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan yaitu pengidentifikasian makhluk hidup, kemudian melakukan pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Apabila dalam kelompok terdapat perbedaan maka individu itu dipisahkan dalam kelompok. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Begitupun bila semakin banyak persamaannya, maka semakin dekat kekerabatannya. Misalnya, ayam dikelompokkan dengan satu kelompok dengan burung karena memiliki persamaan yaitu tubuh ditutupi bulu, bernapas dengan paru-paru, dan memiliki paruh. Susunan takson tersebut yaitu kingdom, kemudian ada divisi untuk tumbuhan, atau filum untuk hewan, setelah itu ada kelas, kemudian ada ordo, famili, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Contohnya sebagai berikut. Berikutnya ada kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis makhluk hidup. Pada kunci determinasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Berikut contoh kunci determinasi. Yang selanjutnya yaitu metode penamaan ilmiah. Untuk membuat penamaan ilmiah suatu makhluk hidup, Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda dengan aturannya sebagai berikut. Pertama, yaitu setiap makhluk hidup memiliki nama ilmiah yang terdiri atas dua kata Latin. Kedua yaitu, kata pertama menunjukkan genus, dan penulisannya diawali dengan huruf besar, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies, dan penulisannya diawali dengan huruf kecil. Kemudian, penulisan nama ilmiah makhluk hidup dicetak miring atau diberi garis bawah. Contohnya nama ilmiah padi yaitu Oryza sativa, dan ketela pohon yaitu Manihot utilissima. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat klasifikasi. Keuntungan dibuat sistem klasifikasi adalah sebagai berikut. 1. Memudahkan mengenal makhluk hidup. 2. Memudahkan mempelajari makhluk hidup. 3. Mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, mungkin segitu dulu ya mengenai rangkuman pembahasan sistem klasifikasi. Nanti akan ada lanjutan part 2-nya. Tetap stay tune di channel ini ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Miu pamit undur diri. Dadah.